Saya ingat peristiwa ini terjadi pada tahun 1985. Saat itu saya masih menjadi reporter pemula, bekerja di Harian Bisnis Indonesia. Walaupun masih reporter, tapi kami diberi tugas untuk piket. Jadi piket tugasnya adalah kita mengkoreksi semua, kalau semua udah bagus, tanda tangan, baru berangkat ke percetakan. Nah, siapapun yang piket akan pulang subuh, sekitar jam 3, jam 4 pagi. Satu hari saya yang piket dan pulang sekitar jam 4 pagi. Di jam-jam itu kendaraan umum biasa belum ada, sehingga kami biasanya menggunakan kendaraan umum liar, yaitu mobil pribadi yang diomprengkan atau digunakan untuk menjadi kendaraan umum, dan biasanya ramai juga karena banyak orang yang tidak terangkut pada jam-jam itu bisa diangkut oleh kendaraan umum yang liar tadi. Nah, satu hari saya naik kendaraan umum sampai di Bendungan Hilir, ini di Jakarta kejadiannya. Sampai di Bendungan Hilir, tiba-tiba mobil mengerem mendadak dan seorang wanita lompat dengan wajah yang kelihatan gelisah, ya, kelihatan sekali ketakutan. Dan waktu mobil baru jalan, kemudian merem mendadak lagi dan seorang pria melompat masuk ke dalam mobil kami. Jadi di situ sebelumnya sudah ada sekitar 4 orang dan kami saling berpandangan melihat adegan yang aneh, yaitu seorang perempuan, wajahnya cantik, kulitnya putih, yang tampak ketakutan sambil melihat laki-laki yang baru masuk juga ke mobil kami. Jadi suasananya terasa aneh. Nah, mobil baru jalan 5 menit, wanita itu tiba-tiba minta berhenti, stop. Kemudian dia melompat turun. Dan adegan berikutnya, ini yang membuat sebenarnya suasananya makin mencekam, laki-laki itu juga melompat turun. Pada saat itu suara hati saya bilang, "Andi Noya, kamu turun. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi." Yang kami bayangkan adalah ini laki-laki jahat yang sedang mengganggu atau mengikuti perempuan ini. Saya bilang, "Andi Noya, turun. Karena siapa tahu perempuan itu membutuhkan pertolonganmu." Tapi pada saat itu akal saya berbicara lain. "Andi Noya, ini sudah jam 4, kamu udah lelah. Sebaiknya kamu pulang istirahat, nggak akan terjadi apa-apa." Mungkin itu pertengkaran antara dua kekasih, suami istri, atau apapun. Jadi jangan berpikir terlalu jauh. Suara hati saya bilang, "Jangan, kamu harus turun. Siapa tahu perempuan itu membutuhkan bantuanmu." Akhirnya akal saya yang menang. Saya bilang, jangan-jangan saya berlebihan. Lebih baik saya lanjutkan pulang, istirahat, karena besok saya harus bekerja kembali. Hal yang sama pernah saya ceritakan ketika antara hati dan akal berdialog dan akal yang menang. Ingat nggak peristiwa ketika saya di Senayan City, seorang ibu menggendong anak menegur saya dari pembicaraan itu, kemudian dia minta bantuan karena hari itu dia belum makan. Tapi akal saya bilang, ini penipuan, ini modus. Jangan kamu ditipu oleh perempuan ini. Hati saya bilang, seandainya dia benar-benar membutuhkan pertolongan, betapa jahatnya kamu. Waktu itu saya menangkan akal, sehingga saya tidak kasih. Tapi waktu saya bertemu teman-teman, masih kepikiran, akhirnya hati saya bilang, "Andi Noya, kembali, bantu dia. Kalaupun dia bohong, dia menipu kamu, berapa sih uang yang hilang oleh karena kamu tertipu, ketimbang kalau benar-benar dia membutuhkan, betapa jahatnya kamu." Nah, ketika saya kembali untuk memberi bantuan uang, tapi perempuan itu saya cari sudah tidak ada lagi, dan itu penyesalan masih sampai hari ini. Dan ini merupakan penyesalan yang juga terjadi sampai hari ini ketika saya tidak turun dari kendaraan umum itu dan membiarkan perempuan itu dalam ancaman ketakutan. Sampai di rumah saya tidur sehari, karena kami wartawan selalu membaca semua koran-koran. Tentu hari itu belum ada karena ini sudah subuh. Tapi hari berikutnya saya baca satu koran ini khusus koran kriminal. Saya terkaget-kaget. Apa yang terjadi? Saya baca
seorang wanita ditemukan tewas di dekat tempat sampah dan diduga diperkosa sebelum dibunuh di daerah Bendungan Hilir. Saya kaget sekali karena walaupun foto itu dikasih tanda hitam gelap di situ, saya tahu bahwa ini perempuan yang 2 hari lalu naik kendaraan umum bersama saya. Maka saya minta teman saya, seorang reporter kriminal juga yang biasa di polisi, untuk menemani saya. Yuk kita ke Polsek di Bendungan Hilir. Saya penasaran, ingin tahu apakah perempuan itu benar-benar perempuan yang saya lihat turun dari kendaraan tergopoh-gopoh dan diikuti oleh seorang pria. Dan kami ke Polsek. Polsek bilang mayatnya sudah dikirim ke RSCM. Kami berangkat ke RSCM, di kamar mayat, kami reporter, jadi dibolehkan untuk melihat. Petugas mengeluarkan mayatnya dari tempat penyimpanan dan saya kaget setengah mati. Itulah perempuan yang saya lihat di subuh hari itu. Saya kemudian menyesali kenapa saya tidak turun. Kenapa saya mengabaikan kembali suara hati saya. Entah apa yang bisa saya lakukan hari itu, di subuh hari itu, tapi tetap ada penyesalan kenapa saya tidak turun pada saat itu dan saya lebih mendengarkan akal daripada suara hati. Peristiwa itu melahirkan penyesalan sampai hari ini. Tapi belajar dari pengalaman 2 tadi, yang pertama seorang ibu yang mengaku lapar dan meminta uang pada saya, tapi saya tidak kasih karena saya anggap itu penipuan. Kemudian peristiwa yang tadi saya ceritakan, seorang gadis naik di angkutan umum, ketakutan, turun diikuti oleh seorang pria, padahal suara hati saya dua-duanya mengatakan kamu harus bantu. Tapi saya mengabaikan dan saya lebih mendengar akal saya. Dari cerita tadi, saya ingin mengingatkan kepada siapapun yang menonton episode kali ini, bahwa kalau terjadi perdebatan antara akal Anda dan suara hati Anda, ada konflik di situ, ada pertarungan, maka menangkan suara hati Anda. Karena saya percaya suara hati kita adalah suara Tuhan, suara yang harus didengar. Kita sering mengabaikan suara hati kita dan lebih memenangkan akal kita. Jangan sampai Anda merasa menyesal. Ada penyesalan dalam hidup Anda gara-gara Anda salah memilih antara akal dan suara hati. Karena itu sampai hari ini kalau suara hati saya mengatakan sesuatu, saya tidak mau lagi akal saya mendebat itu. Jadi biarkan suara hatimu, suara Tuhan itu bekerja dalam dirimu, sehingga tidak akan ada penyesalan dalam hidupmu.